Halo guys, William di sini. Sekarang saya ingin membahas salah satu topik yang menarik banget nih untuk didengar, yaitu topik gambaran unik Injil Yohanes tentang Yesus. Jadi di topik ini itu Yesus dalam Injil keempat dari sinoptik ini bukanlah Yesus yang rendahan, tanpa perlawanan, dan juga enteng. Dia juga tegas loh guys. Dia melawan atau memberantas kombatif. Nampaknya Yesus juga suka kondisi yang seperti perdebatan kasar atau enggak kacau. Namun dia selalu berbicara tentang kebenaran dalam kasih. Bahkan sekalipun harus menjadi kasih yang keras. Di sini juga dibilang banyak cerita-cerita dalam buku Yohanes tidak ditemukan di dalam Injil-Injil yang lain. Hal yang paling utama yang patut diperhatikan adalah meluaskan pertemuan satu lawan satu antara Yesus dan individu-individu yang berbeda-beda dalam Injil itu. Yang pertama, Nikodemus. Kedua, perempuan Samaria. Ketiga, orang lumpuh di Bethesda. Keempat, orang buta. Kelima, Pilatus dan Petrus. Meskipun perumpamaan memegang peranan terpenting dalam pelayanan Yesus dalam buku Matius, Markus, dan Lukas, namun perumpamaan itu jarang dan oleh beberapa definisi tidak terdapat di dalam Injil Yohanes. Yang paling dekat dengan perumpamaan dalam Injil yang keempat ini adalah alegori tentang gembala yang baik dan pokok anggur yang benar. Namun ini sebenarnya bukanlah perumpamaan sesuai dengan pola yang ditemukan dalam ketiga Injil lainnya. Dalam buku Matius, Markus, Lukas, Yesus mengunjungi Yerusalem hanya sekali selama pelayanannya. Namun demikian di dalam buku Yohanes, Yesus berulang kali mengunjungi Yerusalem dan pelayanannya membuat pengaruh yang lebih besar pada Yerusalem dan tidak seperti di buku Matius, Markus, Lukas, dan sangat tidak serupa dengan buku Wahyu yang ditulis oleh penulis yang sama. Injil Yohanes hanya memiliki sedikit penekanan pada masa depan akhir dunia saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Melainkan Injil itu berfokus pada sukacita seperti dalam surga oleh karena satu hubungan dengan Yesus di sini dan sekarang ini, kehidupan kekal, penghakiman, kebangkitan, dan hubungan muka dengan muka bersama Tuhan. Hal-hal yang digambarkan sebagai pengalaman di masa yang akan datang dalam buku-buku Alkitabiah lainnya, semua menjadi kenyataan masa sekarang dalam pribadi dan pekerjaan Yesus. Yohanes tidak mengingkari kenyataan masa depan ini. Dia hanya menekankan kesempurnaan dari apa yang dapat dialami oleh generasi kedua karena generasi ini mempunyai firman atau perkataan Yesus. Yohanes menulis tentang Yesus di dalam ayat Yohanes 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.